Dikasih info mas Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pi balik lagi. Kali ini Pi bakalan ngasih tutorial konsep 3D di KineMaster yang biasa Upi pakai pas di Instagram. Teman-teman bisa cek video-video Upi di lomba-lomba gitu di Instagram Upi @albertqueenv. Jadi teman-teman bisa lihat aja nanti videonya kayak apa. Nah, untuk kali ini Upi bakalan kasih tutorialnya ya. Tapi untuk tutorial kali ini Uvi itu lebih kayak ke nerangin atau ngejelasin bagaimana pengaplikasiannya si efek perspektif itu. Jadi kayak penggunaan efek perspektif itu. Jadi untuk kayak pengembangan konsepnya nanti Uvi bakalan tayangin di next tutorial. Seperti kayak pas ada HP-nya gitu, iPhone 3D. Nah, nanti itu bakalan Uvi kasih tutorial di next tutorial. Dan juga untuk tutorial yang kemarin banyak ditanya itu di tutorial spektrum, nanti Upi juga bakalan kasih tutorialnya ya di next tutorial. Jadi untuk tutorial kali ini Upi bakalan ngasih tutorial bagaimana pengaplikasiannya dari si efek perspektif ininya dulu, dan juga cara gampangnya untuk ngatur si efek perspektifnya itu. Nah, kalau Upi di sini itu kan kayak untuk si KineMasternya itu emang kayak agak harus sedikit di setel. Untuk bagian kayak ngegeser-gesernya itu agak ngebak atau agak lemot gitu. Jadi di sini Uvi di sini itu kasih di project settingnya itu default fotonya itu di 0,1. Nah, jadi nanti ini bisa ngesesuaiin gitu dari si efeknya itu ntar. Jadi kayak jadi pangkasannya gitu. Nah, untuk bagian sininya, nah ini kita duplikat sampai jadi 6 foto. Nah, karena yang di sini nih kan, makanya kayak masukin fotonya itu harus satu balik lagi. Jadi Upi lebih baik kayak langsung ngeduplikat aja gitu ya. Nah, untuk bagian akhir ini dulu. Nah, kita setel settingannya itu jadi 0.6. Terus kita masukin lagi latar hitamnya. Oke. Untuk di sini kita langsung aja ya. Kita yang pertama langsung aja masukin sih efeknya ini dulu. Efek yang perspektifnya. Nah, ini karena kan efeknya itu nggak ikut ke ngatur gitu. Jadi kita harus kayak trip dulu. Nah, ini kita pasin jadi 0,1 juga. Nah, ini kita zoomin gini. Kalau udah kita zoomin, kita tinggal kayak duplikat gini dulu. Kita duplikat. Oh ya, ini kita harus paku pin kayak gini ya. Kita pin semuanya ini, kita pin satu kayak gini. Nah, kita tinggal duplikat, nanti efek yang berikutnya itu bakal ke pin juga ya. Nah, kita pin semuanya dulu. Ini kita salin dulu sampai jadi 6 salinan ya. Nah, kalau kayak gini ini tuh kayak emang harus bener-bener telaten banget, harus bener-bener sabar ngatur efek per efeknya itu ya. Nah, jadi untuk yang efek yang pertama ini, kita atur settingannya itu kita mulai dari minnya dulu ya. Dari min 1. Nah, setelah ini yang efek yang selanjutnya itu min 2. Yang ini min 3. Yang ini min 4. Yang ini min 5. Ini min 6. Setelah itu dari kalau Upi sampai 6 aja ya. Kalau misal teman-teman masih mau dikasih di atasnya 6 itu juga nggak apa-apa, opsional. Tapi di sini Upi biasanya itu pakai sampai 6 aja. Dari 6 kita balik lagi, kita turunin ke di sini itu ke min 5. Nah, kalau udah gini, nah ini yang hitam yang tadi itu yang 0,1 yang 0,6 itu kita pindah ke sini.
pindah ke sini dulu. Nah yang ini kita duplikat dulu, kita duplikat lagi aja gini. Pokoknya ini teman-teman bisa kayak langsung duplikat aja dulu, tapi kalau kayak Upi lebih kayak ke diginin aja dulu sih. Ntar tinggal ngatur Upi duplikat lagi gitu. Kalau teman-teman kayak mau ngeduplikat dulu sampai selesai ya nggak apa-apa. Ini kan tadi sampai sini kan. Nah yang ini yang 5. Ini 6 kita ingat dulu. Nah di sini 6, 5, nah ini 4 ya. Ini kita naikin jadi min 4. Ini juga naikin jadi min 3. Ini jadi min 2. Dan ini jadi min 1. Nah dari min ini, yang ini kita hapus. Jadi dari min 1 ini setelahnya itu dikosongkan. Nah, dari ini kita duplikat dulu. Nah lanjut kita duplikat lagi sih efeknya. Ini yang miring dari miring ke kiri balik lagi ke tengah gitu. Nah ini bagian sininya udah. Jadi ini kita bikin yang miring ke kanannya itu lagi. Jadi langsung bikin dalam satu project ya. Ini kita duplikat aja dulu. Ini kita balikin dulu, jadi kita tambahin dulu. Ini jadi +1 ya. Jadi bagian ke sininya itu biasanya pakai langsung plus yang plus. Nah di bagian sininya itu bagian dari awal itu min. Tapi kalau misal teman-teman di bagian awalnya itu mau dikasih plus dulu dan di bagian akhir mau dikasih min, ya nggak apa-apa, opsional aja sih. Ini kita naikin dulu. Nah ini langsung 2 aja. Ini tuh sama kayak yang tadi, tapi bedanya kalau yang tadi itu min, kalau yang ini tinggal yang plus aja gitu. Kita duplikat aja dulu. Ini kasih min sampai min lagi. Ini kita naikin jadi 3. Ini kita naikin juga jadi 4. Ini naikin jadi 5. Dan ini jadi 6. Oke lanjut, yang ini kita duplikat lagi. Nah ini kita duplikat dulu. Ini teman-teman kalau kayak proses kayak gininya mau di skip dulu ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham aja gimana pengaplikasiannya itu. Kalau mau di skip ya nggak apa-apa, di skip aja di yang bagian ininya. Ini diturunin jadi 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini yang terakhir kita hapus. Nah oke, udah kayak gini. Nah lanjut kita kayak ke tambahin layer di sini. Untuk layer yang pertama ini mau kasih fotonya yang ini ya. Kita masukin fotonya dulu. Nah ini kita zoom aja. Terus di zoom aja, kayak di zoom banget aja gitu, tapi ya nggak terlalu sampai ngezoom. Yang penting kayak fotonya masih rapi kelihatan. Nah ini kita atur aja dulu posisinya. Terus kita ke belakangin dulu ya. Nah ini durasinya kita atur dulu. Kita sesuaiin sama yang ini, yang paling atas. Jadi 2,4 ya. 2,4 detik. Nah di bagian sini, nah ini kita atur dulu. Nah di bagian kunciannya ini aku juga mau ngejelasin ya. Ini disimak di bagian sini ya. Nah di bagian sini, nah kita kan tadi atur ininya jadi 0,6 ya. Ini teman-teman opsional juga. Misal mau pakai cara yang kayak UP gini atau enggak teman-teman mau kasih tanda titik di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau UP kayak lebih ke patok sih durasinya ini. Nah, nanti kita ngikutin si durasinya itu ya. Nah, di sini kita kasih dulu kunciannya
di bagian sini juga kita kasih kunciannya. Nah, ini juga dikasih titik kunci. Di sini juga yang terakhir ya. Nah, kita balik lagi ke paling awal. Nah, yang paling awal ini kita diam aja di tengah. Nah, lanjut yang di bagian sini. Nah, di bagian sini ini kita kayak kalau Upi kayak ini, kalau pas mau ngegeser itu biasanya tuh nggak ganda. Jadi ini Upi hapus dulu, baru tambahin lagi di sini. Itu bakalan otomatis ketambah ya. Nah, di bagian sini kalau misal miringnya itu kayak gini, miringnya itu ke kanan gini. Nah, ini itu ditariknya itu ke kiri. Nah, kan dari gini kan awalnya di tengah. Nah, ini tariknya ke kiri. Segini aja. Opsional ya, mau seberapa jauh gitu. Nah, lanjut next ini, foto yang selanjutnya ini diem di titik yang ini, diem di tengah ini. Nah, baru di titik yang ke berapa ini ya? Pokok yang setelahnya itu. Jadi dipisahin aja nih. Nah, yang miring kayak gini, miring ke kiri, itu berarti digeser ke kanan. Jadi kayak yang tadi itu. Kalau miringnya ke kanan, digesernya ke kiri. Yang foto yang pertama. Foto di lapisan yang pertama gini. Jadi ini tuh digesernya ke kanan. Nah, jadi yang digeser itu adalah yang titik kedua, 3 yang ini diem, dan baru yang ini yang ke berapa ini sih, ke 4. Nah, kan ini kayak yang ini nih loh. Satu balik lagi. Jadi geraknya tuh bakal kayak gini. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, di bagian sini Upi itu biasanya ditambahin efek dulu. Tapi karena kalau nambahin efek itu agak ngebug atau agak nge-lag, jadi Upi tambahin dulu fotonya. Nambahin dulu lapisannya ya. Untuk lapisannya kayak gini. Nah, untuk lapisannya itu sama kayak tadi tuh. Nah, tapi ini udah di remove ya. Teman-teman bebas mau ke mengkreasikannya itu gimana. Susah banget sih. Nah, gini mengkreasikannya itu gimana. Jadi ini di mana dulu tuh. Kelewat. Jadi dipasin aja ke sini ya. Nah, ngasih tanda titiknya tuh sama kayak tadi. Ngikutin sih durasinya ini. Nah, di sini kita kasih titik. Di sini juga. Nah, baru di bagian akhir. Balik lagi ke yang pertama. Nah, ini yang pertama dibiarin aja gini. Terus yang kedua, titik yang kedua. Nah, kalau yang titik kedua, kalau miringnya ke kanan ini, kayak ini, nah itu digesernya ke kanan. Terus lanjut ke bagian sini. Nah, yang ini juga gesernya itu ke kiri. Miringnya ke kiri itu digesernya ke kiri. Jadi bedanya itu dari lapisan yang pertama yang full ini, yang bagian lapisan pertama itu kalau posisi kemiringannya itu ke kanan, itu ke kiri. Tapi kalau untuk yang kedua ini agak kayaknya nih, bentar ya. Nah, untuk yang kedua itu kalau miringnya ke kiri, ya kita gesernya ke kiri. Jadi nanti bakalan kayak gini. Nah, yang ini kita duplikat lagi untuk kayak ngasih efek bayangannya. Untuk bayangannya sendiri ini teman-teman bisa kayak emang kalau mau pakai si langsung apa dari si ke depan, kok maju ya, bentar. Ini kita ke belakangin dulu, terus depanin. Nah, gini dulu ya. Nah, ini kalau misal teman-teman emang mau pakai remove backgroundnya yang udah warna hitam, ya nggak apa-apa. Tapi di sini aku mau ngatur ke warna hitamnya dulu. Di sini untuk kecerahannya kita turunin sampai 0, dan juga gamanya nih. Ini gamanya kita naikin sampai nih. Kok jadi hitam kayak gini? Jadi gelap kayak gini fotonya ya. Nah, lanjut lagi ke yang ini. Nah, ini kita geser ke bagian sini. Nah, untuk bagian yang di tengah ini, yang titik yang ketiga kita biarin aja. Baru yang titik ini kita geser ke sini. Dan yang terakhir kita geser ke kanan gitu. Jadi kayak jadi bayangannya aja gitu. Nah, udah kayak gini. Nah, lanjut kalau misal kayak gini kan agak sepi. Nah, jadi di sini Upe mau nambahin stiker.
nambahin stiker kayak nama gitu. Mana ya? Nah ini Pi sering pakai stiker ini nih, coretan kayak gini. Jadi Pi sering pakai yang ini. Teman-teman nanti bisa cari aja stikernya yang ini. Namanya itu coretan. Di bagian mana Pi lupa ya, teman-teman bisa cari aja ntar ya. Nah di bagian sini ini kita ngikutin sih dari ininya, dari si foto yang itu ya. Nah, ini kita atur dulu untuk durasinya. Nah ini kita mundurkan ini ya, kita mundurkan terus kita majukan lagi, terus kita majukan lagi kayak gini. Sama kayak tadi ya, ini ke bagian sini, terus bagian sini juga ngasih titiknya itu. Bagian ini dan di bagian akhir. Nah di bagian ini karena kan udah ada contoh fotonya tuh mau ngikut di mana. Jadi ini tuh kita kayak patok aja ngeliat, perhatiin ini dari sisinya itu gimana. Nah kita tinggal ikutin aja ntar. Nah gini. Yang ini didiemin, ini juga ini. Nah jadi tuh untuk kayak biar lebih ke bagus lagi ini kan. Nah ini kita kayak lebih ke majuin gini. Karena yang bagian depan itu biasanya kayak agak lebih nonjol gitu, agak lebih jauh gitu. Nah udah kayak gitu. Terus oh ya, Pi lupa ngasih efeknya. Untuk efeknya Pi ngasih tile art ini, yang ini. Terus ke belakang kita majuin dulu. Udah kita atur kayak gini aja. Nah karena kan biar agak lebih nyatu ke bagian si aksesorisnya ini, kayak swagnya ini. Nah ini kita atur fullnya jadi ungu, ungu nih. Nah biar nyatu ke swagnya ini. Nah lebih nyatu kan. Nah lanjut kita langsung ekspor aja. Nah setelah kita ekspor, kita ke project yang selanjutnya ya. Untuk projectnya ini tuh Pi udah bikin projectnya, ini udah Pi kasih tanda sama kasih flash putihnya ini. Jadi ntar tinggal nambahin sih project yang tadi. Jadi teman-teman untuk lagunya bisa kayak nyesuaiin aja, dan juga untuk beatnya juga bisa nyesuaiin ya. Ini kita hapus dulu untuk latar hitamnya. Yuk loadingnya lama, lemot. Oke, nah ini tambahin aja. Ditambahin, nah karena ini kan kayak kurang tuh, durasinya kurang. Nah ini kita lambatin. Nah di bagian sini sampai sini nih kan, durasinya sampai sini. Aku mau buat sampai sini. Nah tuh. Oke, udah kayak gini. Nah ini Pi lambatin jadi 0,7. Nah untuk kecepatannya ini sendiri teman-teman bisa atur dari musik yang teman-teman pakai atau musik yang teman-teman gunakan. Nah untuk bagian sini ini buat nambahin si efek jedak-jeduknya itu. Nah jedak-jeduknya itu Pi pakai yang sweetlist dikombinasi antara yang 4 ini. Kita kasih full dulu yang 4. Kasih full kayak gini dulu. Nah tinggal ganti-ganti gitu. Ini hampir sama kayak jedak-jeduknya yang pas di tutorial Lupi yang kemarin, yang di 3D kubus itu. Jadi teman-teman kalau misal mau nyimak ini ya disimak, kalau misal mau udah nonton yang video yang selanjutnya, kalau video yang sebelumnya mau di skip juga nggak apa-apa. Ini kita potong dulu di tengah-tengah titiknya itu.
ini harusnya sabar gitu loh. Intinya kalau ngedit itu harus dengan sabar dan juga harus dengan kondisi mood yang bagus dan juga yang refresh, nggak bisa diburu-buru. Karena sekalipun kita misal diburu-buru, malah yang ada itu nggak bakalan jadi. Kalau ngedit kalau makin diburu-buru, ya udah biarin aja, biar diedit sendiri. Kan buat ngedit itu butuh inspirasi dan butuh mood yang bagus. Kayak udah. Nah lanjut, ini kita ganti jadi yang satu. Ini juga diganti jadi satu, jadi diloncat gitu. Yang ini dibiarin, nah yang ini diloncat. Nah ini diloncat, ini juga diloncatin juga ya. Nah diganti kayak gitu, jadi yang ini diganti jadi satu, ini 4, ini 1, ganti jadi 1. Nah, jadi ini kayak dalam satu beat itu, jadi kita pakai 2 klip grafis, 4 1 gitu, dikombinasi antara 4 dulu baru 1. Tapi ini kan Novi kan gerakinnya dari belakang, jadi ini kayak kesannya 1 4 gitu, tapi ini 4 1 dulu, 4 1 4 1 gitu. Ini diloncatin, ini ganti 1. Oke udah. Nah udah. Oke, ini lagunya Upi mau kencingin lagi dulu lagunya, karena tadi Upi selenin lagunya ya. Ini kita ekspor dulu. Kalau udah kita ekspor, udah selesai, jadi tinggal dikembangin lagi ya konsepnya. Jadi kalau misal teman-teman masih mau nunggu konsep Upi yang awan terus ada iPhone-nya itu, nanti Upi bakalan kasih di next tutorial. Jadi untuk tutorial kali ini cukup aja, semoga teman-teman bisa paham dengan tutorial Upi yang ini. Dan kalau misal ada yang kurang dipahami, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti Upi bakalan di next tutorial Upi bakalan jelasin lagi di bagian mana yang teman-teman yang kurang paham ya. Jadi kalau misal kayak diperhatiin aja gimana Upi ngeditnya tadi ya. Kalau misal dijelasin ngomong gitu agak lumayan susah sih jadi teman-teman kayak dengerin Upi ngomong juga ya nggak apa-apa, atau teman-teman merhatiin dari Upi ngeditnya juga bisa. Jadi teman-teman bisa kembangin konsepnya lagi nih. Untuk tutorial yang ini itu cuma Upi kasih tutorial bagaimana pengaplikasian si efek perspektifnya itu ya. Jadi teman-teman bisa kembangin konsepnya lagi, atau mau coba konsep Upi langsung ya silahkan, karena kan Upi udah kasih bocoran untuk bagaimana pengaplikasian si efek perspektifnya ya. Jadi buat teman-teman nanti bisa request Upi mau bikin tutorial yang mana, atau mau ya lihat postingan Instagram Upi, teman-teman lihat aja, nanti teman-teman bisa minta buat bikin tutorial apa. Jadi buat next maaf agak belibet. Jadi untuk tutorial kali ini udah cukup sampai ini aja. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you and bye-bye. Love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take that. Or will you fucking fight back?